Ini kita akan melanjutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan 5 perkara yang mengiringi 5 perkara lainnya. Jadi istilahnya buy one get one itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi beli satu gratis satu, kecuali beli sendal ya. Kalau sendal beli satu dapat sepasang. Nah hari ini kita akan lanjutkan setelah yang pertama. La yu'tihi asyukra illa wa qad 'adda lahu ziyadah. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersyukur kecuali memang Allah pengen ngasih tambahan. Jadi kalau di dalam hati kita jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, kalau di dalam hati kita saat kita menerima kebaikan dari Allah dan kita merasa ya Allah makasih banget gitu. Itu sebenarnya Allah ingin menambahkan tambahannya. Dan kita sudah mempelajari bahwa tambahan ini ada 2 modelnya, ditambah kuantitasnya, jumlahnya, atau ditambah kualitasnya, keberkahannya. Dan yang kita harapkan itu bukan hanya sebatas bertambah kuantitasnya, tapi kita berharap ada kualitas di dalamnya. Dan itu hanya akan didapat oleh mereka orang-orang yang mau bersyukur. Nah hari ini kita akan lanjutkan. Wala yu'tihi al-istighfara illa wa qad 'adda lahul ghufran. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk beristighfar, untuk mohon ampun, kecuali memang Allah sudah sediakan apa? Ampunan itu. Jadi tidaklah seorang itu diberikan kemudahan untuk beristighfar, kecuali memang Allah pengen ngampuni dia, pengen memberikan ampunan. Nah hanya saja jamaah sekalian rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu kadang diberikan teguran yang paling halus oleh Allah itu kadang nggak peka. Saya ingin ingatkan kembali bahwa Allah itu saking sayangnya kepada orang beriman. Allah tegur mereka saat mereka melakukan keburukan itu dengan teguran yang amat sangat halus. Nah saking halusnya kadang orang nggak peka. Apa itu? Dihadirkan oleh Allah kegelisahan di dalam hatinya. Siapapun kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, saat kita melakukan keburukan itu ada perasaan apa? Gelisah. Saya belum pernah menemukan ada orang atau kenalan kemudian bikin status OTW dugem. Wih, cakep. OTW check in misalnya gitu. Nggak ada. Orang itu saat akan melakukan keburukan, dari awal saja sudah Allah hadirkan apa? Kegelisahan. Bahkan saat dia sedang melakukan keburukan pun Allah hadirkan kegelisahan. Takut ketahuan, takut ada yang ngeliat, takut ada yang menyebarkan, takut ada yang ngebocorin gitu kan. Dan bahkan setelah kita melakukan keburukan, sekiranya kita terjerumus dalam keburukan, Allah juga hadirkan apa? Perasaan gelisah di dalam hatinya. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan, "Idza sarratka hasanatuka." Kalau kebaikanmu membuat hatimu itu merasa bahagia. Jadi setelah melakukan kebaikan, hati kita tuh merasa ada kayak manis-manisnya gitu kan. Kayak ada seneng-senengnya dalam hati itu. Wasa'at kasayyi'atuka, dan keburukanmu membuat hatimu gelisah. Jadi setelah melakukan keburukan tuh hati kita ngerasa ya Allah nggak nyaman banget. Ya Allah ngerasa gimana gitu. Apa kata Nabi? Fa anta mu'min, maka ketahuilah engkau adalah seorang beriman yang sesungguhnya. Jadi orang beriman itu kalau dia melakukan kebaikan Allah kasih hadiah, kalau dia melakukan keburukan Allah kasih teguran, tapi dengan teguran yang amat sangat halus, yaitu apa? Diberikan perasaan gelisah di dalam hatinya. Nah tapi karena perasaan-perasaan gelisah ini kemudian diabaikan, maka jangan salahkan Allah ketika dalam satu kesempatan keburukan yang kita lakukan kemudian diketahui oleh orang lain. Dalam satu kesempatan, Khalifah Umar bin Khattab ini didatangi oleh seorang sahabat yang mengadu tentang apa? Tentang seorang yang telah mencuri di rumahnya. Karena di dalam syariat kita, itu kalau sudah kadung menyebutkan nama orang melakukan keburukan, maka wajib menghadirkan saksi. Wajib menghadirkan saksi. Sekalipun nih misalnya, kita ngelihat langsung, tapi nggak ada saksinya, kita yang dihukum. Ya, apalagi kalau kita sudah menyebutkan nama misalnya. Terus misalnya yang datang nggak ngaku, kita yang dihukum. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, si Fulan telah mencuri di rumahku. Kata Umar bin Khattab apa? Kalau engkau sekiranya tidak bisa menghadirkan saksi, engkau yang akan kuhukum. Karena sudah terlanjur apa? Mengucapkan sebuah nama. Nggak main-main Pak dalam syariat kita ini. Maka dihadirkan nih kata yang datang nih, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, jangankan menghadirkan saksi, aku dan keluargaku yang akan menjadi saksi. Kenapa? Karena aku sendiri yang menangkapnya. Diikat memang Pak, dibawa ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab.
Ditanya sama Umar bin Khattab, apa pertanyaannya? Berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini? To the point, Pak, nggak ditanya gimana kabarnya, siapa namanya, dari mana, kenapa, nggak ada, langsung to the point. Berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini? Dia mengatakan, baru kali pertama wahai Umar. Ditinggikan lagi suaranya. Berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini? 2 kali wahai Khalifah. Dinaikin lagi suaranya. Berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini? Lebih dari 3 kali wahai Umar, katanya. Kebayang nggak? Umar sekiranya bilang, jangan bohong. Umar harus menghadirkan saksi. Paham ya? Jadi kalau misalnya Umar bilang ini, jangan bohong kamu, dia akan berkata balik, nah, engkau menuduh saya berbohong, ada saksinya. Oh gitu, Pak. Tapi cerdasnya Umar, dia cukup mengangkat suaranya. Dia angkat suaranya untuk kali yang ketiga, dia mengatakan apa? Ya wahai Khalifah, ini udah lebih dari yang ketiga. Apa kata Umar bin Khattab? Dan pesan ini harus kita renungkan bersama. Kan ini pesan buat kita juga sampai hari ini. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sekiranya wahai engkau hamba Allah melakukan keburukan ini baru 1 kali saja, Allah pasti berkenan untuk menutupinya. Kalaupun terjatuh ke dalam kesalahan yang sama untuk kali yang kedua, masih dimungkinkan untuk Allah untuk menutupi juga aibmu. Tapi kalau sudah ketiga, keempat, jangan salahkan Allah yang maha menutupi kalau sekiranya keburukanmu Allah nampakkan. Dan ini pun bukan karena Allah benci, tapi karena Allah apa? Cinta. Sekiranya, coba jemaah sekalian, ada orang yang jatuh dalam keburukan dan gak ada yang tahu, dan bertahun-tahun dia melakukan itu, berapa banyak dosanya kan? Tapi ketika dinampakkan untuk kali yang ketiga, kali yang keempat, itu justru sayangnya Allah kepada dia. Maka saya berulang kali menyampaikan kepada para jamaah, jangan pernah tertarik untuk mencaci, ya, membuka aib, atau bahkan ikut komen dengan komen negatif, apalagi berurusan dengan masalah perzinahan misalnya, atau masalah-masalah yang sifatnya itu dosa-dosa besar. Jangan. Kenapa? Nabi SAW dalam hadis dari Imam Tirmidzi menyebutkan, janganlah seorang itu mengucapkan kalimat terkotor, mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor untuk saudaranya melakukan keburukan. Jangan dicaci keburukannya. Kenapa? Yang aku khawatirkan dia tidak akan pernah mati kecuali jatuh ke dalam keburukan yang sama. Itu yang dikhawatirkan, Pak. Kalau misalnya kita menemukan ada orang yang buruk lakunya, doain aja yang baik-baik saja. Jangan dikatakan orang ini, wah ini ahli neraka dan sebagainya, atau ini gak jelas jadi orang, masa zina tiap hari misalnya. Itu khawatirnya adalah kita tidak akan pernah jatuh ke dalam kematian kecuali kita jatuh terlebih dahulu ke dalam dosa yang sama, atau tertuduh melakukan dosa yang sama. Itu yang ingin saya sampaikan. Lalu setelah ini, setelah Umar bin Khattab menyampaikan hal yang seperti itu, maka sahabat yang lain bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau sebegitu yakinnya? Lalu beliau menyampaikan bahwa Allah itu maha pengampun, maha penyayang, dan Allah akan hadirkan kegelisahan kalau untuk kali yang pertama, kali yang kedua. Hanya saja dia tidak peka dengan kegelisahan itu. Dia tidak peka dengan teguran yang sehalus itu, maka dinampakkan teguran yang berikutnya, itu dinampakkan keburukannya. Harapannya apa? Supaya dia mau kembali. Itu sayangnya Allah. Jadi kalau Allah sudah tidak lagi mencintai seorang hamba, dibiarin, Pak. Misalnya ada orang yang melakukan perzinahan, kemudian dibiarkan 2 kali, 3 kali, gitu aja terus. Jangan menyangka bahwa orang lain nggak tahu dia semakin expert, bukan. Bisa jadi Allah udah nggak sayang betul sama orang-orang model kayak gitu tuh ya. Jadi kalau hari ini ada perasaan gelisah dalam hati kita, jangan diabaikan. Lalu kemudian, kalau misalnya seorang itu diberikan kesempatan untuk istighfar aja, maka sebenarnya Allah pengen ngasih apa? Pengen ngasih ampunan. Ada orang datang ke rumah, bapak-bapak, Ustaz, minta bacakan dulu ayat Al-Quran supaya hati saya tenang. Dibacakan dulu ayat Al-Quran, kemudian bapaknya cerita, Ustaz, saya itu mau hijrah, nggak mau di Balikpapan. Kenapa? Kayak ngerasa nggak pantas Ustaz hidup di Balikpapan. Kenapa, Pak? Ustaz, saya ini kalau datang ke Balikpapan kota, saya tuh nangis Ustaz kalau ngeliat hotel itu. Kenapa? Saya ingat dosa. Terus agak ke sana sedikit ya, ke arah-arah Taman Merdeka gitu ya. Itu kan ada hotel juga, Pak ya. Ada hotel. Saya juga nangis gitu kalau ngeliat hotel itu nangis. Kenapa? Saya ingat pernah melakukan dosa di situ. Gak usah sebutin lah hotelnya, ada di belakang PLN itu ya, ada Bukapa itu kan. Terus misalnya kalau misalnya saya jalan ke Kampung Baru gitu ya, Kampung Baru. Terus saya ngeliat hotel itu saya nangis. Kenapa? Saya juga pernah melakukan kesalahan dan dosa di situ.
Banyak sekali ternyata. Kalau yang kamu baru tahu Pak hotelnya Pak ya, nggak usah sebutin juga Bapak tahu lah, ada depan apartemen Pertamina itu kan. Jadi ternyata yang dia sebutkan itu bintang berkelas. Hotel-hotel yang berkelas, bukan hotel-hotel ya lala, hotel melati gitu zaman sekali. Dan ketika dia menyampaikan saya pernah melakukan dosa, melakukan keburukan, awalnya itu saya nggak mau seuzon ke situ gitu. Nggak mau. Mungkin ya kita kan tahu ya nggak boleh seuzon. Saya juga berusaha betul, mungkin dia mabok di situ. Mungkin dia main judi di situ gitu. Ini diarahkan ke arah-arah yang palingnya rendah lah gitu ya. Sampai kemudian dia mengatakan, dan itu bukan sama satu wanita Ustaz. Maksudnya gonta ganti Ustaz. Ya udah nikah Pak. Saya bilang ini, jamaah sekalian dirahmati Allah, saya sampaikan Pak, bersyukur. Kenapa Ustaz? Satu, yang pertama, Bapak dihadirkan dalam hati Bapak itu perasaan menyesal gitu kan. Jadi ketika ditunjukkan ini tempat maksiat, tempat dosa, pernah melakukan keburukan, ada perasaan apa? Pengen istighfar. Dan ketahuilah bahwa Nabi pernah menyampaikan, tidaklah seorang itu diberikan perasaan untuk beristighfar. Kemudian dia beristighfar, kecuali memang Allah pengen ngampuni dosanya. Yang kedua Pak, nggak ada yang tahu. Istri Bapak tahu? Nggak tahu Ustaz. Yang lain nggak ada yang tahu? Nggak ada Pak. Balikpapan itu sempit. Bisa jadi Bapak ketemu sama rekanan kerja, bisa ketemu sama teman kantor, bisa jadi ketemu sama teman Bapak dan sebagainya. Balikpapan itu sempit. Dan sampai hari ini Bapak nggak ada yang tahu keburukannya. Itu yang kedua. Syukuri itu Pak. Yang ketiga, Bapak punya penyakit. Alhamdulillah Ustaz. Saya itu kerja di kantor yang mengharuskan saya keluar Pak ya. Jadi MCU-nya bukan cuma per 6 bulan, tapi per 3 bulan. Per 3 bulan saya harus MCU Ustaz. Terus clear Ustaz, alhamdulillah. Saya bilang bersyukur Pak. Dalam takaran saya, orang-orang model kayak Bapak paling nggak punya penyakit kelamin sudah. Gitu kan? Tapi ternyata Bapak clear, bersih, masih sehat, itu bersyukur Pak. Nah, terus kemudian yang keempat saya bilang, Pak, Bapak juga harus bersyukur. Kenapa? Bapak masih hidup. Ya masih lah Ustaz, kalau udah mati ngapain kesini kan? Ya, masih hidup. Alhamdulillah Pak. Bapak tahu gancet saya bilang. Tahu gancet nggak? Ini ya kalau Jawa tahu ya. Tahu gancet Pak? Kalau tangan kena pintu tuh. Kegencet ya. Gancet itu gambarannya laki perempuan yang melakukan dosa dan ternyata ketika melakukan hubungan badan yang belum ada ikatan pernikahan tuh kemudian nggak bisa keluar. Itu namanya gancet. Dan di beberapa tempat pernah kejadian. Saya sampaikan Pak, kalau diketahui model-model kayak gini saya bilang, paling malu 2 tahun Pak. Paling malu 1-2 tahun kan. Habis itu biasa lagi kan. Tapi masih untung orang-orang model kayak gini Pak. Jadi kalau orang gancet terus kemudian dia teriak minta tolong, terus kemudian akhirnya dibacakan Quran, terus kemudian berpisah misalnya, udah bisa lagi dilepas, dua-duanya hidup, masih untung. Kenapa? Masih ada kesempatan untuk bertaubat. Masih untung tuh. Sekalipun ketahuan, paling malu 1-2 tahun lah. Kita tahu lah ya, kayak yang gak usah disebutin lah ya, ada aja pernah melakukan keburukan bahkan sampai tersiar, paling 1-2 tahun aja itu ramenya. Setelah itu udah nggak ada lagi sudah. Tapi masih dimungkinkan ada kesempatan dia untuk apa? Bertaubat. Tapi Pak, ada. Bapak nanti kalau nggak percaya, nanti cari aja di mesin pencariannya, Karawang Info. Nanti tulis aja keywordnya itu, perempuan berteriak minta tolong di kamar hotel gitu aja sudah. Nanti juga ketemu itu. Dan beritanya itu valid gitu. Dan itu memang ada. Jadi ada seorang wanita itu berteriak di kamar hotel, tolong gitu. Nah datang nih, security nih, dibuka dengan kunci cadangan dibuka. Kenapa dia minta tolong? Karena di atasnya ada laki-laki yang bukan mahramnya itu dalam keadaan mati. Gitu. Nah pertanyaan saya, kalau yang orang model kayak gini, kapan taubatnya? Kapan? Gak ada. Maka berlakulah kaidah yang disampaikan oleh para ulama, kalau Allah tidak lagi mencintai seorang hamba, Allah akan cabut nyawa dia saat dia sedang melakukan keburukan. Jadi kalau misalnya kita hari ini naudzubillah ya, kita diketahui keburukannya oleh orang lain. Saat kita melakukan keburukan ada yang gap gitu ya, ketangkap, bersyukur aja nggak apa-apa, karena masih ada kesempatan untuk kembali. Dan karena Allah pengen supaya kita stop dari keburukan itu gitu. Tapi kalau hari ini kita menyangka bahwa nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, saya kan bisa melakukan di luar daerah, betul memang kita bisa melakukan itu. Tapi kalau Allah sudah tidak lagi mencintai seorang hamba, Allah cabut nyawa dia saat dia sedang melakukan keburukan. Itu yang kita khawatirkan. Maka jamaah sekalian saya bilang, Bapak bersyukur Pak. Sampai hari ini masih diberikan kesempatan hidup, masih juga ada kesempatan buat istighfar, bersyukur. Terus Ustaz, apa yang saya lakukan? Maka dilanjutkan hadisnya. Apa hadis selanjutnya?
Dalam sambungan hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wala yuntihi at-taubata illa waqad addalahul qabul. Tidaklah seseorang itu diberikan satu hadiah, hadiahnya apa? Hadiah taubat, kecuali memang Allah pengen menerima taubatnya. Alias kan istighfar sama dengan taubat, beda, Pak. Beda. Istighfar tuh nggak pakai syarat, Pak. Bapak mau sambil kayang, mau sambil salto, ya, mau sambil jalan ke tempat kerja, istighfar tuh boleh-boleh aja. Ya, namanya istighfar. Bahkan Bapak mau sambil olahraga, sambil lari, baca istighfar boleh nggak? Boleh. Bahkan dalam keadaan junub. Bapak misalnya habis melakukan hubungan suami istri, habis itu kan ada pillow talk dulu kan, ada ngobrol-ngobrol sama istri, terus kita bilang, astagfirullahaladzim kok bisa gitu. Nah, itu nggak berdosa. Istighfar tuh nggak pakai syarat. Bapak istighfar di mana aja, kapan aja boleh, selama di tempat yang baik tentunya, bukan di kamar mandi. Tapi taubat ini ada syarat. Taubat itu ada syarat. Kalau istighfar nggak ada syarat, Pak. Nggak ada syarat, selama tempatnya baik, tidak di kamar mandi, walaupun dalam keadaan junub kita masih boleh istighfar. Tapi kalau taubat itu ada syarat. Apa syaratnya? 3. Yang pertama apa? Menyesal. Dan semuanya kita ini, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, kalau udah melakukan keburukan, pasti ada perasaan menyesal. Ini siapapun bisa, Pak. Bahkan termasuk orang yang habis judi online juga sama kan. Habis judi online lah ya. Sebelum saya nyesel, kenapa? Kalah semalam. Kalau menang, alhamdulillah gitu ya. Beda Pak redaksinya ya. Kalau kalah baru menyesal. Kalau menang belum tentu nyesal ya. Nah dia menyesal nih setelah melakukan keburukan, itu memang biasa Pak. Jamaah sekalian, ada dalam satu kesempatan ini saya ada diundang untuk mengisi satu kajian, ya, talk show gitu modelnya. Satu ini psikolog, ya, Mbak Sarwenda ini psikolog Balikpapan. Kita ngebahas tentang LGBT waktu itu di Masjid As-Salam. LGBT kalau saya memandang dari sisi syariat, beliau memandang dari sisi psikologi. Ya, kenapa orang itu bisa sampai tertarik dengan lawan jenis gitu ya? Kenapa memutuskan untuk hijrah kelamin? Hijrah kelamin dari mana? Ya, pindah ya, dari laki-laki ke perempuan misalnya. Itu nanti ditinjau dari sisi psikologi. Saya bilang dari sisi syariat. Nah setelah ini acara udah lama nih, berlangsung lama gitu, 1 jam, 2 jam udah selesai. Saya sampaikan gini kepada jamaah sekalian yang hadir atau yang menyaksikan kajian live ini, kalau ada masalah disorientasi seksual atau mulai kecenderungan suka sama jenis gitu ya, silahkan konsul dengan saya, boleh. Saya share nomor tuh 08 sekian sampai selesai, saya ulangi itu bahkan. Boleh nanti DM, WA, terserah kapan aja mau ketemu, di mana aja boleh. Ada yang setelah itu kan ada yang ketemu di rumah makan, ada yang ketemu di kafe, ada yang ketemu di Islamic Center, banyak ternyata. Setelah itu puluhan Pak, bayangin coba. Setelah saya share nomor telepon, puluhan, bukan cuma 10-20, lebih dari 20, bayangin coba. Kasusnya sama. Baik itu laki sama laki ataupun laki dengan perempuan dengan perempuan. Nah, dalam satu kesempatan datang nih 2 orang. Saya kira adik kakak awalnya, karena usia nggak jauh, 140 lah. Kalau taksiran saya usianya 40, yang satu seusia dengan saya 35-36 lah. Datang ke rumah, Ustadz kami mau ruqyah. Kenapa Pak? Pokoknya ruqyah aja dulu. Ya sudah, duduk, dengerin Quran dulu 10 menit. Udah selesai, Ustadz kami ini pasangan gay. Dalam hati, astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan kau azab kami di tempat ini gitu ya. Kan khawatirnya gitu Pak, mereka yang lakuin dosa, kita juga kena azabnya kan. Ya Allah, ampuni saya. Karena sudah terbiasa kan ngadepin model kayak gini, udah santai. Terus, Ustadz, kami nih bukan berarti nggak pernah nyesel, Ustadz. Kami tuh pernah nyesel. Dan kami juga bukan berarti nggak pernah mau taubat. Kami juga udah pernah nyoba taubat, Ustadz. Ini kami saking pengennya taubat, kami sewa 1 kamar hotel. Dan kami janjian bukan dari Isya. Pokoknya nanti malam jam 2, jam 3 ketemu di sini. Untuk apa? Tahajud. Bayangin coba. Nyawa kamar hotel untuk apa? Tahajud. Ya Allah Pak, tahajud kami Ustaz berdua.